main-main ya kemana ya, mampir saya duduk di belakang, kursi belakang. Nah di sana ya saya handphone ya pusat duduk ya, itu boleh. Bahkan ketika mereka bisa boleh, karena di barat itu tidak bertanya agamanya apa, nggak ditanya gitu, nggak pernah dia lihat, paling dia melihat oh Tibet ya, oh ini Dalai Lama ya, pasti itu ya, atau Shaolin gitu ditanya. Nah kita udah biasa ya, tidak masalah. Nah jadi di sini salah satu yang paling penting, kita tidak merasakan manfaat dari budaya masal. Kita hanya di tataran tahu saja, tetapi kita tidak pernah membawa kehidupan sehari-hari kita mempraktekkan. Sehingga yang kita dengar sama yang kita baca, yang tulis itu tidak hidup. Nah, dia hanya menjadi dharma tertulis dan dharma yang diucapkan yang didengar, sehingga dia tidak hidup. Nah, harusnya dia menjadi dharma hidup. Dharma yang hidup ini adalah dharma yang dipraktekkan. Nah, selama ini kalau kita keluar dari pintu utama wihara, kita sudah lupa dan kita sudah kembali masuk lagi. Mungkin kita ingat hari ini, oh tadi mau yang B ya, ketika di info kita ingat ya bagaimana mereka ikrar dari Buddha Amitabha terus ya bagus. Nah tapi kalau di luar, ketika kita gelisah, kita ingat gak Amitabha itu? Kita ingat gak apakah Amitabha selalu di dalam langkah kita? Ya ketika kita berjalan, apakah Amitabha ada di sana? Nah ketika kita takut tadi, apakah Amitabha ada di ucapan kita, pikiran kita, perbuatan kita? Nah, kalau kami udah pasti ya, tidur pun tahu, kadang terucap itu, kadang lagi tidur tiba-tiba baru saja oh ada yang maksudnya mimpi gitu dibangunin. Nah di situ dia terucap, bukan makian, tidak, tapi kami koko atau om mani gitu dibangunin. Nah, bahkan ini udah menjadi kebiasaan. Nah, ini adalah hal yang sangat mendasar dan penting untuk kita lihat dan kita benar-benar jujur ke dalam diri kita. Sebenarnya seberapa besar saya benar-benar mempelajari, lalu mempraktekkan dan berbagi tentang Buddha Dharma ini sendiri, sehingga apapun yang kita lakukan itu dapat membuahkan kebajikan dan dia memunculkan keceriaan, sukacita dan kebahagiaan bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak mudah untuk menghakimi, menyalahkan, lalu penuh muncul kebencian, kemarahan, dengki, berharap orang lain celaka. Ya, kita hadir ya di setiap langkah kita. Kita adalah Amitabha, kita adalah Banu Pusat, kita adalah Kicang Pusat. Nah, kita tahu Bodhisattva yang memiliki aspirasi yang paling mendalam untuk menyelamatkan makhluk dari alam benda, alam menderita adalah Kicang Pusat, ya, Siddhigara, yang memiliki perbuatan yang sangat lurus, tekad yang kuat untuk Buddha Dharma adalah Samantabhadra Bodhisattva, yang selalu mendengarkan penderitaan makhluk dan mampu untuk membantu mereka keluar dari penderitaan adalah Avalokitesvara. Ini baru beberapa. Avalokitesvara mampu memanifestasi menjadi berapa banyak wujud dan juga ada. Nah, kita harus meneladani ini. Nah hari ini kita pergi bersama-sama pergi ke desa di pedalaman. Ya kita adalah manifestasi atau jelmaan dari Samantabhadra yang memiliki kekuatan dan komitmen tinggi untuk membantu para makhluk. Ya, kita juga wanita ketika mendengarkan mereka, kita membina. Kita adalah bagian dari tangan 1000 dan mata 1000 kuatin. Nah,
di Sutra Vimalakirti mengatakan, ketika batin kita murni, disitulah kediaman tanah suci para bodhisattva. Berarti ketika batin kita tenang, damai, dan murni tadi, tanpa adanya kekotoran batin, berarti kita berada di tanah suci tersebut. Jadi kita tidak harus menunggu setelah kita meninggal, tapi yakinlah, Sukawati bagi mereka yang yakin dengan Amitabha pasti Tuhan. Dan saya pribadi, saya sangat meyakini itu. Dan bagi saya, ya, praktik Nienfo, khususnya Amitabha, adalah bagian dari hidup saya. Itu sudah tidak pernah saya tinggalkan. Amitabha itu sudah sampai di dalam mimpi aja sudah. Ya, dimanapun di Amitabha itu. Karena saya sering melihat bagaimana seekor burung bebek, ya, Nienfo, walaupun dia hanya ini, tapi kebiasaan itu membuat dia pada kondisi di mana jasadnya memunculkan bunga, ya, melin. Itu soal apa? Belum kita melihat bagaimana orang-orang biku, sangga, umat Allah. Nah, bagaimana kita memunculkan batin yang tenang, damai, dan murni? Tentu praktik. Nah, di dalam agama Buddha kita sudah jelas tahu bahwa kedamaian, ketenangan itu muncul dari dalam diri, bukan dari luar diri. Kalau saya mau tenang, tidak mungkin saya tidur Bante Surya membuat saya tenang, nggak bisa. Saya tidak bisa meminta, Sejiamonipo, saya minta jadi tenang, nggak bisa. Tapi saya melihat Sejiamonipo ada di sini, bisa membuat saya tenang karena saya tahu, ya, cuakiannya Sejiamonipo ini memberikan saya sebuah keyakinan yang besar. Guru 2600 tahun yang lalu yang memberikan saya jalan, dan dia sudah mencapai pencerahan sempurna tadi, dan saya ingin sama seperti dia. Dan saya tugasnya adalah seperti yang dikatakan oleh Buddha sendiri, membangkitkan kebodian yang ada di dalam diri saya, benih-benih kemudahan di dalam diri saya. Nah, untuk itulah mereka mengatakan bahwa ketenangan dan kemurnian batin yang ada merupakan tanah suci para bodhisattva. Nah, kalau batin kita tenang, damai, dan murni tadi, berarti di sanalah tempat bersemayam tanah sucinya para bodhisattva. Nah, bodhisattva itu akan hadir jika di dalam kondisi batin kita tenang dan damai, murni. Nah, jadi kita harus mengembangkan batin kita. Salah satunya adalah pengembangan samadhi. Tetapi karena kita ini orang biasa, kita jangan melihat kita sebagai orang spesial, ya. Nah, itu bonus. Ya, saya selalu mengatakan bahwa saya ini orang pemula. Karena saya orang pemula inilah saya harus berlatih. Tadi kan Buddha kan mengatakan sila, samadhi, prasna, ya. Samadhi ini harus dikembangkan karena udah jelas tadi. Kita ingin menghadirkan tanah suci di dalam diri kita, kita harus memiliki kondisi batin yang tenang, damai, dan murni tadi. Nah, kita harus mengembangkan samadhi kita. Nah, untuk mengembangkan samadhi ini kita butuh kondisi yang tenang dan damai secara fisik, tubuh kita, dan kondisi. Salah satunya adalah yang mutlak yang harus dijalani adalah sila. Nah, sila ini bukan berarti undang-undang, aturan, hukum, bukan, ya. Sila itu artinya disiplin, ya, disiplin, komitmen, dan training atau latihan. Yang 5 diminta. Jadi secara bertahap bagaimana kita menjalani aturan moralitas ini menjadi bagian hidup kita, pedoman hidup kita. Yang pertama, kalau kita tidak membunuh, ya udah pasti tidak membunuh, ya.
tidak membunuh ini sama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan. Jadi kita menghormati diri kita, menghormati kehidupan orang-orang di sekitar kita, tumbuhan, mineral, hewan, dengan cara hidup kita. Makanya sejak saya jago, ya upayakan ya cacai. Ya, cacai itu bukan hanya tidak makan daging, biar gak lapar, bukan. Cacai itu adalah praktik yang mendalam untuk menumbuhkan kualitas belas kasih layaknya wani rusak. Ya, jadi jangan saya makan. Ya. Jadi kita tidak makan itu artinya dengan kita praktik menghindari tidak makan yang bersifat hewani, berarti kita tidak mengambil kehidupan makhluk lain. Karena kan nggak mungkin kita makan manusia kan? Jadi hewani masih kita makan. Nah, apakah salah kita ini? Ya tidak ada, memang sudah menyatakan bahwa jangan makan daging adalah yang pertama, tidak. Tapi kalau di Mahayana sudah mutlak kalau sudah mengambil sila bodhisattva, bahkan mendengarnya pun tidak boleh pembunuhan tadi. Nah, baik Theravada maupun Mahayana, jika kita mendengar pembunuhan hewan tadi, kita meminta secara langsung untuk membunuh, kita melihatnya, kita mengetahuinya, tidak boleh dikonsumsi. Karena itu sudah bukan daging bersih. Nah, kalau ada sangga, dong beli saya sate, itu nggak boleh. Ya, kalau misalnya ada yang dari lain tanpa dia ada yang mengasih, kalau dia ikut kayak Mahayana tidak boleh. Itu nggak boleh. Kalau saya ya Bante Surya karena kita praktik segala bersama. Ya, jadi nggak boleh, sudah mutlak. Ya, nah kalau ada ya karena saya sudah lama tidak, bahkan memang tidak makan daging dari dulu. Ya, dari kecil juga saya sudah tidak. Kalau dikasih pasti tahu. Saya tidak tahu, tapi tubuh saya tahu. Ya, dulu staf saya ya Mas Chandra, Pak Chandra, kita dikasih pelanting, tahu ya, yang kayak kerupuk kecil-kecil. Nah, biasanya dari singkong. Nah, saya dikasih, saya makan. Ibu-ibu PBI yang ngasih yang namanya mau berdana ke sangga. Nah, mungkin mereka nggak tahu juga. Jadi saya ambil, saya makan. Saya bilang enak ya, rasanya gurih. Kok pelanting? Karena saya tidak tahu pelanting itu dari daging, saya nggak tahu. Biasanya dari singkong, ternyata ada pelanting udang. Nah, saya makan. Nah, tanya pas nyampe bumi juga keluar dengan sendirinya. Dan ini tidak ada, karena memang tubuh sudah tidak bisa. Ya, jadi tidak bisa makan daging. Jadi kalau ada kasih tahu. Ya, bahkan anjing itu tidak bisa. Nah, ini memang secara biologis ya, bukan ada bisnis atau tidak. Kenapa? Ya karena memang ketika kami mengambil sila bodhisattva, kami itu bertekad, dan saya paling tidak bisa makan daging. Mengapa? Karena saya mungkin bisa dibilang kekurangan ya. Kenapa? Saya masih punya rasa bersalah kalau saya makan daging. Jadi saya tidak bisa dari dulu. Ya, jadi kalau makan dalam praktik sila seorang sangga, ketika dia masih merasa bersalah, dia tidak boleh makan. Dan ini untuk setiap orang. Kalau misalnya kita makan, kalau saya tidak bisa, karena kami sangga telah mengambil praktik dan bagaimana secara mendalam tidak bertekad untuk tidak menyakiti makhluk lain. Jika saya makan itu, walaupun saya tidak minta, pasti akan muncul. Nah, kami tidak akan melakukan sama. Nah, jadi balik lagi, praktik vegetarian bukan hanya tidak mengkonsumsi daging, ya, tapi mengembangkan secara mendalam belas kasih di dalam diri kita, sehingga kita mampu menyentuh praktik yang pertama tadi, sila tidak membunuh. Kenapa? Sila yang pertama ini ketika kita benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan, cara hidup kita tidak membunuh, tidak menyakiti, menjaga lingkungan, ya, kita akan muncul yang namanya cinta kasih yang luar biasa di dalam diri kita, penghargaan terhadap situasi. Seperti ketika kami dikasih makan, jujur aja ada di satu tempat, kalau dibilang pedalaman, ini lebih pedalaman lagi
Saya itu tidak minum susu, saya intoleran susu sebenarnya. Dibilang intoleran juga tidak, tapi dikatakan intoleran iya. Kalau saya minum susu, perut saya pasti kembung dan biasanya ya diare. Nah, saat itu ketika selesai mandi di kedalaman, dan bagi mereka susu kental manis di Danakan itu adalah luas sekali dan itu mewah. Nah, ada orang tua setelah mandi di rumahnya karena tidak ada air di rumah, jadi kami numpang mandi di rumah itu jalan kaki 1 kilometer dari rumah. Nah, setelah mandi saya di Danakan. Nah, di situ muncul penghargaan tadi dulu seperti Sandra, saya terima. Nah, saya tahu ya, saya berdoa dan ketika saya minum ternyata tidak terjadi apa-apa. Dan di situ penghargaan membantu. Nah, ini adalah praktik menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan. Ya, bagaimana kita menghargai dari hal kecil. Nah, sehingga sila ini membantu kita untuk cara hidup. Dan saya sebagai sangga 5 sila ini berlaku buat kami. Nah, bagaimana makan, bagaimana duduk, bagaimana memperlakukan orang lain, bagaimana kita mendengarkan muncul nih. Kadang kita mendengarkan pendapat orang, pendapat itu kita nggak suka, dan itu juga berhadapan dengan tentang bagaimana sila pertama ini kita tidak membunuh apa yang tidak kita butuhkan fisik, tapi kedamaian dan ketenangan melalui kita menganggap bahwa ketika orang berbicara, saya sudah tahu dan sebagainya, dia bohong, segala muncul dalam pikiran kita. Dan itu adalah bagian dari sila pertama, bagaimana kita menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan dengan penghormatan. Tadi bagaimana kita mendengarkan secara mendalam, sehingga kita muncul cinta kasih, apalagi didukung dengan vegetarian tadi. Tindakan konkret yang mendalam sehingga kita benar-benar muncul pengertian yang benar di dalam hal praktik ini. Dan di situ cinta kasih, kasih sayang, belas kasih muncul, sehingga di dalam diri kita tidak akan menyakiti pihak lain. Ditambah lagi apalagi sunnah dan sebagainya, ini akan menjadi luar biasa. Ditambah lagi kalau kita merenungkan sifat-sifat Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha itu sakti, Dhamma itu sakti, Sangha itu sakti, dan dia akan menjadi lebih kuat fondasinya. Ditambah lagi lalu sila kedua, tidak mengambil yang bukan hak kita. Kita tidak mencuri, kita menjadi dermawan, kita tidak mengeksploitasi, kita tidak akan melakukan pembalakan hutan, kita tidak akan melihat yang namanya longsor seperti itu lalu terjadi. Kita bisa melihat bagaimana penderitaan banyak pihak. Nah, kita sebagai Buddhis, kita tidak melakukan kejahatan, kita tidak ada di kejahatan, dan kita tidak mendukung kejahatan. Dan ini kan sila 1, 2 ini kan sangat lekat dengan perbuatan, ya, ucapan dan mata pencaharian kita. Sangat lekat sekali. Sehingga ini kan cara hidup diajarkan oleh Buddha. Lalu dengan kita tidak mengambil hak orang lain, kita akan mampu untuk berbagi, kita menjadi dermawan. Nah, dermawan ini bukan hanya uang. Dengan tadi kita pergi, para sangganya ingin membina, dibantu para upasaka, upasika hadir tadi. Kan pekerjaan ini menjadi ringan, ini dana yang luar biasa. Sehingga mengkondisikan berapa banyak orang yang akan merasakan manfaatnya dengan kehadiran orang KKN tadi, ya kan? Berapa banyak ketika kehadiran sangga membuat umat di sana merasa yakin akan Buddha dan ada sangga. Dan ini adalah data yang luar biasa. Itu kedermawanan. Jadi jangan selalu berpikir bahwa tentang selalu kedermawanan itu adalah materi. Ya, tentu kita butuh. Jika kita punya, kita cukup dengan bijak, kita mendukung pengembangan Buddha Dharma. Seperti tadi, Kanjeng Prabawa berbisik kepada saya. Ya, saya tahu, kami sangat terharu melihat umat yang mungkin kondisinya kekurangan, tapi mereka dengan bahagia sekali memberikan dana tadi. Kita tidak melihat isinya. Kami para sangga tidak pernah berpikir itu isinya berapa tidak. Tapi di sana kami dengan hadir sepenuhnya, kami tahu bahwa bagaimana dari Buddha dan ada sangga itu hadir sepenuhnya di
tadi ketika umat sedang melakukan dana. Itu kebajikan dan kami pun merasakan kebajikan tadi. Nah, jadi sila 1-2 mengajak kita ke sila ketiga, bagaimana kita bagi para rumah tangga tidak melakukan asusila, benar-benar memunculkan cinta yang sejati bagi diri dia dan pihak lain. Nah, dia memiliki komitmen jangka panjang di dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, dia disiplin, dia tidak berbuat asusila, dia menjaga diri dia, generasi yang akan datang. Kita menghindari yang namanya pelecehan seksual, bagaimana menjaga energi seksual. Energi seksual tidak salah, semua orang memiliki energi seksual. Yang membedakan adalah bagaimana menjaga dan mengolah energi seksual tadi dengan energi-energi yang wajib. Nah, seringkali ya karena kita makan, cara hidup kita segala macam, sehingga kita tidak tahu bagaimana mengkondisikan tubuh kita dengan baik. Sehingga tidak jarang ya kita bisa melihat bagaimana baik wanita yang sudah dewasa, yang anak-anak remaja, ya kan, laki-laki, perempuan, bahkan yang lansia, sering terjadi fenomena bagaimana ketidakadanya komitmen di dalam kehidupan rumah tangga, bahkan yang belum berumah tangga. Nah, perbuatan asusila ini menghancurkan ya dan menimbulkan trauma dan luka batin yang luar biasa. Makanya kita harus memiliki sila 1, 2, dan 3 ini agar kita mampu menghormati dan menghadirkan ya kasih yang sesungguhnya di dalam diri kita. Nah, kami misalnya sebagai sangga ya kami hidup selibat, bagaimana kami menjaga makan, menjaga cara hidup, sehingga kami akan memunculkan dari sila ketiga adalah kasih. Bagaimana kami menghormati tubuh kami, menghormati pihak-pihak lain, sehingga muncul yang namanya kasih yang sesungguhnya lagi. Lalu yang keempat adalah bagaimana kita tidak berucap salah, kita tidak berbohong, tapi kita berbicara dengan penuh cinta kasih. Kita tidak menyakiti, tidak menghakimi dengan kekerasan secara ucapan, tapi kita mampu duduk yang mendengar secara mendalam sehingga kita tahu penderitaan yang muncul dalam diri kita dan pihak lain. Sehingga sila keempat ini menjadi jembatan buat kita di saat kehidupan modern ini yang selalu memunculkan konflik dari cara berkomunikasi yang tidak terampil. Lalu yang kelima, ini penting sekali, tentang tidak mengkonsumsi hal-hal yang dapat membuat kesadaran kita menjadi lebih. Nah, selama ini kita hanya mengira kita makanan atau konsumsi itu satu yang hanya bisa dimakan. Ternyata itu keliru. Itu adalah salah satu. Ternyata secara psikis kita itu mengkonsumsi. Ingat, kita sudah membaca jelas sekali, sudah mengatakan apa yang kita konsumsi itu akan menjadi diri kita. Nah, apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, itu akan menjadi diri kita. Makanya mengapa di Korea Selatan, di Amerika, anak-anak yang setiap hari main game, dia bisa melakukan, bahkan ada yang membawa pistol, senjata, lalu menembak orang lain. Ada yang akhirnya mereka bunuh diri, ada yang adiknya dibunuh, ya, banyak sekali terjadi. Mengapa? Karena konsumsi secara tidak berkesadaran secara psikis. Nah, nonton film-film romantis juga tidak memberikan nutrisi pada batin. Mengapa? Kita itu seperti spons, tahu spons yang kita nyuci ya, tahu ya. Dan kalau dikasih air kan jadi merah. Nah, sama persis. Kita seperti itu dibentuk oleh keadaan. Nah, jika kita tidak sadar sebenarnya terhadap apa yang kita konsumsi, kita akan mudah sekali dibentuk. Kalau namanya film kan sengaja untuk membentuk penontonnya. Kalau sedih kita nangis, ya kan? Kalau dibikin marah, emosi kita marah, ya kan? Bahkan terkadang tanpa sadar kita nonton, kita bisa berdua dengan di sampingnya itu ngomong, jahat sekali ya dia, kenapa ya dia kayak gini ya? Tanpa sadar, nah itu kita sudah dibentuk untuk kondisi. Nah, jadi 5 sila ini mengajarkan kita bagaimana cara hidup sesuai dengan dharma, memagari kita agar tidak berbuat jahat.
tidak berbuat jahat, tidak berada di kejahatan dan tidak mendukung kejahatan itu, maka kita akan tenang dan damai. Orang yang memiliki moralitas yang baik, dia tenang dan damai, berarti dia siap untuk mengembangkan samadhinya. Nah, ketika samadhi tadi dikembangkan, kita kan sudah punya ketenangan dan kedamaian. Mengapa para sangga lebih mudah untuk mengembangkan samadhi? Karena mereka memiliki tubuh sila yang murni. Ya, lalu dia duduk yang mengembangkan samadhi. Nah, kita kan banyak aktivitas nih. Tidak tiba-tiba kita langsung pejam mata langsung bisa mengembangkan samadhi, tidak bisa. Kita harus memiliki keterampilan di dalam membuat batin kita menjadi tenang. Ya, meditasi yang membantu kita untuk mendapatkan ketenangan batin. Itu adalah hal yang utama. Jadi kita seperti jus apel. Jus apel itu seru ya kalau diaduk. Nah, kalau kita letakkan di atas meja beberapa saat mengendap tidak ampasnya. Nah, kita seperti itu. Ampas tadi adalah kilesa kita, kekotoran batin kita. Jadi setiap kali kita melakukan sesuatu hal, bangun pagi, kita masak, apalagi kalau kita nonton sosmed, bertemu orang, jadi batin kita itu akan mulai diaduk, ya kan? Iya kalau dia senang, tapi kalau kita marah, kita stres, kita capek, mulai itu satu orang, belum yang lainnya, hingga malam lagi. Betapa keruhnya jus apel kita. Nah, kita butuh kemampuan untuk mengendapkan jus apel ini. Kalau tidak, besoknya kan diulang lagi, sehingga suatu saat tiba-tiba jus apel kita luber keluar. Bahkan kalau adukannya terlalu kencang, gelasnya bisa retak dan pecah dan tumpah. Ya kan? Makanya orang tanpa sadar kenapa dia bisa berucap dan terakhir dia bisa mengumpul. Pikiran, ucapan dan perbuatan itu seperti aliran sungai dari atas gunung turun ke bawah. Ya, seperti itu. Nah, makanya kita harus menjaga tadi moralitas kita didukung dengan mengembangkan batin kita samadhi dengan memiliki keterampilan membuat batin kita menjadi tenang atau samatha bhavana. Hal yang paling mudah bagi diri kita adalah dengan bernafas yang sadar, karena tidak perlu. Ini hal yang sangat dasar untuk membantu kita. Ketika kita duduk, kita bisa melakukan. Ketika berjalan, ketika makan, minum, dapat dilakukan. Nah, kalau ditanya, Sefu sehari-hari ngapain aja? Ya, sebenarnya hanya menyadari nafas masuk dan nafas keluar. Nah, kadang kalau sudah tenang, baru mulai ambil koko. Jadi diedapkan dulu. Nah, kita tahu bagaimana penyadaran akan nafas ini, meditasi dengan memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar ini disebut juga meditasi anapanasati, penyadaran akan nafas. Ya, ini membantu kita ketika gejolak batin itu, nafas kita sadari, kita menjadi jernih dan kita fokus. Di sana ada konsentrasi yang benar. Konsentrasi yang benar inilah yang akan memunculkan ketenangan tadi. Ketika dia sudah tenang, putaran adukan tadi lama-lama kan akan mengendap. Nah, dia ada di sana. Nah, di situ baru kita dapat melakukan dengan benar dengan pandangan terang kita atau vipassana, menyadari apa yang sesungguhnya terjadi di dalam dan luar diri kita. Jadi kita sudah tenang, kita duduk, ya gelas kita tadi kan sudah mengendap ampasnya. Lalu kita bisa melihat air menjadi lebih jernih. Nah, di situ kita tahu ketika kita sedang marah, kita tahu kita sedang marah. Ketika tidak suka, kita tahu kita tidak sedang suka tadi. Nah, di situ kita akan menyadari bahwa batin kita itu sifat alaminya adalah dia muncul, berkembang, dia lenyap. Dia muncul, dia berkembang, dia lenyap. Karena kebiasaan kita, batin kita tidak dilatih, fisik kita tidak latih, dan kita tidak punya ketenangan melalui moralitas tadi, kita akan mudah sekali berada. Kita tidak tahu ketika dia muncul. Ya tiba-tiba sudah berkembang. Nanti ganti lagi dia berkembang lagi, dan berkembang lagi. Sehingga membuat kita
menjadi terbiasa. Makanya kita sangat rapuh, stres, depresi, karena kita tidak tahu cara kerja tubuh dan batin kita. Ketika kita berada di dalam ketidaknyamanan tadi, apa yang kita harus lakukan? Kita tidak mampu untuk kembali. Nah, dengan praktik ketenangan batin tadi, kita mengembalikan stabilitas kita. Kita kembali, kita bernafas masuk, kita bernafas keluar. Kita tahu kita sedang bernafas masuk, kita tahu kita sedang bernafas keluar. Nah, ketika sudah fokus tadi, kita sadari, oh ternyata saya tahu saya sedang marah, saya melepas kemarahan saya. Nah, ketika kita menyadari kita marah, dengan otomatis batin kita sedang marah tadi akan melemah. Itu sudah hakikatnya dari batin kita. Kita tidak bisa membuang kemarahan kita, tidak bisa, karena ada di sana. Karena adanya kemarahan, maka adanya cinta kasih, adanya rasa tidak suka, adanya rasa cinta, adanya kebencian, adanya cinta kasih. Dia sudah akan ada hal seperti ini. Ya, kita ada 51 mental formasi bentukan tadi, suka tidak suka dan sebagainya. Nah, dengan kita mengembangkan tadi, kita akan memiliki konsentrasi yang benar, nah di sana, dan kesadaran yang benar. Nah, kesadaran yang benar inilah yang akan membantu kita setiap kali ada bentukan perasaan tidak nyaman, ya, bentukan pikiran yang tidak baik, dia akan membantu kita seperti sebuah lampu sorot yang membantu kita menerangkan persepsi keliru kita ketika melihat hakikat kehidupan. Nah, jika ini dilakukan terus-menerus, dia akan menjadi kebiasaan di dalam hidup kita, dan ini menjadi perilaku kita. Makanya kita bisa melihat mengapa para sangga selalu melakukan hal ini, ya, dengan sedemikian rupa sehingga dia terbiasa. Lalu, karena dia sudah terbiasa ini, dia akan memiliki pengertian yang benar. Nanti dia marah hari ini, dia kembali ke latihan tadi. Ketika dia marah ini, yang kedua kalinya dia akan melakukan sendiri, dan sehingga dia tidak akan terbawa oleh bentukan perasaan tadi ketika dia marah, dan dia tidak akan masuk ke dalam pusaran yang muncul di pikiran, ucapan dan perbuatannya. Tetapi benih-benih itu ingin muncul, dia sudah menyadarinya. Dan kita tidak perlu lagi mencari ketika kita marah, oh saya harus bernafas, oh tidak perlu lagi. Dia dengan sendirinya. Makanya saya katakan tadi, mengapa orang mimpi seperti, ya saya ceritakan bahwa saya mimpi pun apapun pasti yang akan muncul itu dua, Om Mani Padme Hum atau Om Mani Kofo, pasti. Bagi Surya sering mendengar itu Om Mani Padme Hum. Mengapa? Saya sudah tidak tahu berapa juta kali saya sudah menghafal usaha ini. Ya, dulu ketika saya ingin jadi sangga, saya itu harus itu jutaan kali memohon agar kedua orang tua saya mengabulkan saya menjadi seorang sangga. Ya. Itu sampai minta-minta bukan datang langsung enggak. Saya itu sampai usaha. Lalu saya Ankofo itu, Tapeco itu berapa banyak saya tidak tahu lagi. Dulu pas namanya sebelum itu, ya sehingga itu menjadi bagian dari hidup saya. Mau di gudang kesadaran. Nah ini penting nih. Apapun yang kita lakukan akan menjadi diri kita. Kenapa? Dia akan tersimpan di dalam gudang kesadaran kita. Makanya kita merasa bahwa kita dejavu melihat, kok kayaknya saya pernah ya datang di Selat Panjang. Ya mungkin saya melakukan sesuatu di kehidupan ini di tempat yang lain, tapi dia kondisinya itu muncul sama seperti di sini. Nah dari gudang kesadaran tadi muncul, itu sehingga jika kita tidak berhati-hati kita mengatakan di depan kau ya saya di sini. Nah padahal kita pernah sesuatu itu sudah terekam di dalam gudang kesadaran kita. Makanya kita dulu kecil mungkin pernah dipukul atau dibentak oleh kakek kita, ibu kita, mama kita. Nah tersimpan. Lalu di suatu hari ada orang yang melakukan yang sama, tiba-tiba kita merasa sakit gitu, kita trauma. Nah itu luka batin yang pernah
dialami di masa lalu, ya di kehidupan ini itu sering. Contoh, ketika saya marah, saya melihat di sana ada cara marahnya papa saya. Saya lihat dengan jelas. Dulu kalau saya tidak bisa belajar, ikat pinggang itu sudah langsung, pokoknya tidak ada ampun. Nah, saya pun bisa gitu. Jadi saya bisa melakukan apapun, mau digebukin, mau dimarahin, saya bisa. Nah, sekarang ketika saya mendidik tanpa sadar, saya juga ada gitu. Hal-hal bentukan seperti ini muncul. Kenapa? Karena sudah tertanam di dalam gudang kesadaran saya. Bukan kita mengatakan bahwa oh dia cetakan dari bapaknya, tidak. Sebenarnya itu sudah terbentuk. Nah, lalu cara makan saya dulu bagi di kampung saya di keluarga, kalau anak cowok tidak bisa pakai sumpit, itu belum dewasa, dikatakan dan tidak boleh menikah. Jadi kami itu kecil-kecil umur 8 tahun aja udah berusaha untuk pakai sumpit gitu. Nah, kami tidak pernah pakai batu. Nah, sehingga hari ini, nah itu terbentuk dengan saya ketika saya pegang sumpit itu. Nah, hal itu muncul. Nah, coba kita renungi hal kecil di dalam diri ketika masak. Ya, ibu-ibu masak, pernah nggak ketika menyadari cara masaknya itu sebenarnya ada pengaruh dari cara masak mama, mungkin nenek, orang-orang di sekitar yang tanpa kita sadari, yang kita anggap sebagai bakat kita. Lihat cara tidur kita, ya, cara berbicara kita, bahkan cara berpakaian kita. Nah, itu sangat kuat mempengaruhi kita. Makanya mengapa kita harus berlatih sama jalan hidup kita dan hidup secara bermoral. Mengapa? Ini akan membantu kita melihat secara mendalam cara kerja batin dan fisik kita. Dan disinilah yang disebut sebagai Anda menjadi tuan bagi diri Anda. Anda adalah pewaris dari karma Anda sendiri. Anda yang menentukan kebahagiaan diri Anda. Ini dia. Dan membantu kita untuk memunculkan ya tadi kemuliaan dan kedamaian di dalam batin kita. Nah, kemampuan inilah yang akan memunculkan tanah suci bagi diri kita, seperti yang disebut oleh 5 Lakirti Sutra tadi, bahwa batin yang murni merupakan tempat atau tanah sucinya para bangsa. Berarti setiap kita memiliki batin yang murni, berarti di sana tanah suci itu bersemayam. Dan kita bisa melihat di Amikoci, ya, sudah jelas bagaimana dengan mengumandangkan tekad kita punya info tadi, ya, cahaya tanpa batas muncul dengan dukungan pengembangan samadhi ini. Nah, ketika kita duduk, kita sudah menenangkan batin kita, kita dapat menyadari apa yang sesungguhnya terjadi di dalam dan di luar diri kita. Lalu kita info Amitovo, kita tahu gerakan tangan kita ketika kita Amitovo, dan kita lakukan berulang kali Amitovo, Amitovo, Amitovo. Nah, kita merenungkan kualitas dari Amitovo, kita renungkan tekad dari Amitovo, dan ini akan menjadi bagian dari diri kita. Nah, ketika ini sudah menjadi kehidupan sehari-hari kita akan memiliki pengertian yang benar. Pengertian benar akan mengarahkan kepada pemikiran benar. Dan setiap kehidupan sehari-hari kita yang kita lakukan dengan pengertian benar dan pikiran benar, kita akan memiliki kebijaksanaan. Orang yang bijak ketika dia menjalankan sila tidak lagi merasa bahwa itu adalah aturan, itu adalah yang bukan kita, itu adalah hukum, saya takut bantai, tidak. Tapi kita akan merasa berbahagia dan beruntung menerima praktik moralitas ini, didukung dengan berlindung kepada Buddha dan pada Sangha. Nah, sehingga kita tahu bahwa ini memberikan kualitas bagi diri kita dan kita siap memunculkan tanah suci di setiap kehidupan kita. Nah, orang yang paham dengan kualitas batin
dan tanah suci mampu dia hadirkan. Ya, di Awatasaka Sutra mengatakan bahwa kemurnian batin mampu melihat kemurnian dunia. Jadi dia mampu melihat dunia ini sebagaimana apa adanya, tanpa penghakiman dan tanpa penyalahan. Nah, orang seperti ini dia akan mampu menghadirkan tanah suci bagi diri dia dengan tenang batinnya, memunculkan kebahagiaan dan sukacita. Dia mampu membantu orang lain, menghadirkan tanah suci bagi orang lain, lalu dia bertindak layaknya sebagai seorang bodhisattva yang penuh belas kasih, cinta kasih, setiap tindakannya. Ya, padahal hanya pergi ke pasar, tapi dia di sana bagaimana dia memperlakukan orang lain. Dia tidak lagi kalau pilih-pilih sayur yang mau yang terbaik, tetapi dia tanpa tahu bagaimana perasaan dan hasil kerja keras dari penjualnya, dia penuh berpikiran. Nah, kualitas-kualitas dari tanah suci ini akan hadir. Orang senang bersama dengan dia, penuh kesederhanaan, dia tidak ada kebencian, dia tidak ada kebodohan. Ya, dia tahu bagaimana memunculkan kebajikan di dalam diri dia. Nah, dan dia akan membangun tanah suci yang ada di mana. Ya, Sukawati dan lainnya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita sebagai murid Buddha sudah selayaknya harus kuat dengan keyakinan kita kepada Buddha dan Sangha. Ya, hadir yakin dan sudah mengumandangkan sang Wedi dan itu direnungkan. Ya, kita berlindung kepada Buddha, Buddha yang ada di hadapan kita, guru kita 2600 tahun yang lalu, dan juga benih-benih kebudahan yang ada di dalam diri kita. Kita yakin bahwa kita sama dengan guru Buddha, memiliki kesempatan untuk menjadi Buddha. Tinggal kita menyentuh benih-benih kebudahan tadi, lalu kita kembangkan, kita praktekkan. Hal kecil ini akan membantu kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan Dharma. Yang Dharma menjadi pedoman kita, apa yang kita lihat, kita dengar, kita punya, semuanya berdasarkan Buddha Dharma. Di sana ada kebaikan, kebajikan, hidup kita bermoral, kita dibantu agar tidak melakukan kejahatan sehingga kita tidak terlahir di alam rendah. Makanya mengapa kita mengambil perlindungan kepada Buddha dan kepada Sangha, kita akan terhindar dari terlahir di alam rendah. Kita tidak akan terlahir di alam petak yang sedang kelaparan, raksasa, dan binatang hingga nerakanya sangat banyak yang berstatus. Dan kita berkesempatan bertemu dengan Buddha Dharma. Minimal kita transit ya, karena kita bukan disuruh keluar di surga. Surga Sukawati berbeda dengan surga-surga yang lainnya. Surga Sukawati adalah tanah suci yang kita akan mencapai nirwana di sana. Di sana adalah kebebasan mutlak. Nah, dengan tekadnya Amitovo tadi. Ya, dan itu tidak harus setelah meninggal. Tapi hari ini ya tanah suci akan ada di kehidupan kita. Nah, setiap kali kita masak, kenanginnya sedikit Amitovo. Ada sedikit marah Amitovo. Nah, ketika batin kita ditambah lagi tenang, penuh moralitas, dan ini akan membantu kita memunculkan tanah suci di setiap momen kehidupan kita. Tanpa kita sadari, ketika kematian datang, kita tidak akan pernah takut untuk mati, karena kematian akan jelas. Jadi kita tahu bahwa Amitovo akan datang, Kuan Kusa akan datang, dan ini ada di dalam diri kita. Dia tidak akan datang muncul di kita, dia akan muncul dari batin kita yang terdalam dan hadir layaknya kualitas-kualitas kebudahan dalam diri kita. Nah, kita menjalani Buddha Dharma, kita berlindung kalau ditambah lagi kepada Sangha, biku-bikuni, upasaka, upasika. Bapak Ibu adalah upasaka, upasika. Nah, Sangha berarti komunitas
satu lagi ini sangga ya, ini kita lengkap ya. Nah, jadi berlatih ngencing, nyenpo, ya baca parita, ya seperti kita tadi melakukan pembinaan umat. Jadi belajar, berlatih dan berbagi budaya Dharma menjadi satu aktivitas, dan ini adalah aktivitas para bodhisattva. Ketika kita mampu jadi tenang dan damai, batin kita jernih, kita memunculkan kualitas-kualitas kebajikan di dalam diri kita, layaknya para bodhisattva. Dan di situ adalah mereka yang bertekad untuk membantu dan menghadirkan karma suci bagi diri dia dan yang lain. Itu adalah para bodhisattva, dan kita sedang melakukan itu. Dan sekaya hidup kita menjadi simple. Ingat ya, simple di sini bukan berarti tidak boleh kaya. Boleh sekaya-kayanya silakan, tentu dengan dasar pencapaian yang benar, dengan Buddha Dharma. Ajaran Buddha Dharma tidak pernah meminta umatnya menjadi miskin, tidak ya. Tapi boleh sekaya-kayanya, bahkan luar biasa dengan kekuasaan yang besar, tetapi dilandasi dengan Buddha Dharma. Nah, dia menjadi raja dengan cinta kasih, kasih sayang, dia menyokong kebabaran Dharma, dia membantu berbagai makhluk, ya, dia menjadikan dunia ini layaknya tanah suci tadi. Ya, kalau kita baca Raja Asoka, kita akan paham dan kita akan merasa sangat luar biasa ya, bagaimana kekuatan Dharma dapat mengubah seorang Raja Asoka. Ya, Bapak Ibu, demikian ini adalah sebuah sharing singkat. Semoga lain kali kita punya kesempatan dan memiliki kesempatan untuk mendalami lebih dalam. Ini adalah bagian, dan saya ingin berbagi bahwa jangan sia-siakan waktu kita. Datang pelihara dengan niat full, niat usaha, walaupun hanya satu kali, itu akan memberikan dampak yang besar. Ya. Saya sendiri sebagai seorang sangga, sebagai murid Buddha, tidak berbeda dengan Bapak Ibu. Saya tidak pernah memiliki keraguan sedikit pun akan Buddha Dharma. Bahkan saya sudah keliling kemanapun, dan saya mengatakan saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kondisi saya bisa menjadi seorang sangga, berbagi Buddha Dharma, dan bagaimana saya merasakan kualitas dari Amikovo, kualitas dari Kuan Yin Pusat, Yanti Cangkong Pusat, dan pusat-pusat lainnya itu hadir di setiap hidup saya. Dan saya menyaksikan sendiri ibu saya ketika umur 64 tahun, dan saya mendapat kabar ketika saya di Prancis. Nah, saya pulang di sana. Selama hidupnya saya 5 tahun terakhir sebelum meninggal itu, saya selalu bawa ke rumah sakit dan cek. Beliau tidak memiliki benih-benih kanker sama sekali, bersih. Tapi itu di bulan Mei di 2018. Tiba-tiba di Juni, itu akhir Mei, di minggu pertama Juni, ketika saya nyampe, tiba-tiba saya pingsan dan tidak tahu. Lalu bawa ke rumah sakit, saya pulang. Setelah dibawa ke dokter, saya dikasih tahu kanker getah bening stadium 4 dalam waktu 1 minggu. Dokter mengatakan ke saya, teman, ada 8 orang dokter membantu. Itu di salah satu rumah sakit terbaik di Jakarta. Bante, kami sudah berusaha. Saya mau kasih tahu Bante, kasih Bante paham bahwa hanya bertahan 2 bulan dan tidak ada obat, karena ini adalah kanker yang sangat ganas. Nah, karena saya sudah tahu, saya membantu ibu saya. Saya sudah melakukan yang terbaik, karena kita tidak tahu yang namanya karma dan upaya. Saya lakukan yang terbaik, tetapi saya menjaga agar tidak ada penderitaan secara fisik dan bagaimana kebiasaan hidup saya. Ibu saya tidak kenal dengan Setia Monivo, karena di daerah hanya tahunya Kuantong sama Kuan Yin. Nah, tiap pagi ibu saya ini punya kebiasaan sembahyang, pai-pai, pakai rumah, bersih-bersih altar, tapi yakin sekali dengan Kuan Yin.
Dia hanya apa? Maaf. Ya, tidak apa-apa. Hanya membersihkan altar tadi dan tidak tahu apa itu yang dilakukan. Selama hidupnya hampir 40 tahun dia melakukan itu. Nah, ketika di dalam kondisi di akhir hayatnya, dia berbicara sebelum masuk ICU. Kita doa yuk. Tidak tahu apapun yang hanya diingat itu adalah bentuk rupa yang tiap hari dia pai-paikan. Nah di situ, yuk saya bilang kamu HP konsep besar karena udah lemah gak kuat lagi. Nah, ingat gak? Nah, coba gimana wajah wanitanya. Nah, itu yang menolong dia. Kebiasaan, bukan yang menolong. Kita mungkin menganggap itu hal kecil. Ibu saya nggak sekolah, ya. Jadi tiap hari hanya bersih-bersih, pai-pai. Tetapi karena hal itu dilakukan dengan yakin, hingga dia nutup matanya, dia ingat. Nah, jadi Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah meremehkan perbuatan sekecil apapun yang kita lakukan di dalam praktik Buddha Dharma, dan jangan ragu, ya, lakukan dengan sepenuh hati. Dan jangan pernah menunda ketika ada kegiatan membaca paripata, nyamkeka, diskusi dharma, meditasi harus dilakukan. Apalagi kita mengulang kembali sutra. Mengulang kembali sutra kita baca dan Yenjing itu berarti kita kan mengulang khotbah Buddha ceramah di masa lalu. Jadi kita mengulang sama baca paripata, kita mengulang kembali, ya. Dhamma yang dibawakan oleh Buddha yang dicanangkan kembali oleh murid-muridnya. Di sini di 31 alam kehidupan, ketika kita memujikan Faci, itu dengan sendirinya kita sedang mengundang bahwa kita bersama-sama ingin mengulang kembali ajaran Buddha, dan ini ditunggu dan dinikmati oleh mereka baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Nah, jadi kebajikannya itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi lakukan yang terbaik dan sampai kita menghabiskan waktu dengan begitu saja, ya, sehingga waktu berlalu begitu saja. Ya. Ya, makanya kami menjadi sangga ya, tadi seperti perjalanan atau apapun itu kami sudah siap. Ya. Mengapa? Karena kami paham bahwa bagaimana kami hidup selama 24 jam harus dengan Buddha Dharma, dan kami keliling. Ya kami, ya harta kami itu sama kata, ya, ganti dengan kata jasa, tidak ada yang lain. Ya. Nah, makanya kami ingin juga merasakan kebahagiaan di dalam Buddha Dharma, penuh keyakinan akan Trirata, ya. Dan kita juga berharap kita dapat memberikan kepada komunitas, ya, masyarakat Buddha yang berada di wihara ini dan wihara lain, dan bagaimana kita menjadikan kehidupan kita sehari-hari dengan kualitas baik dari Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa hati. Jadi ketika kita kemanapun kita tahu kita membawa kualitas ini sehingga kita bahagia dalam kehidupan kita. Oke, selamat malam. Semoga semuanya diberkati dan semoga semuanya selalu memiliki kebajikan, berada di dalam Buddha Dharma, lindungan Buddha Dharma hingga hidup penuh dengan berkah. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam.